Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan membahas tentang kebenaran Al-Mahdi dan Ad-Dajjal bagian 2 ya. Sebab sebenarnya lah kemunculan Al-Mahdi juga diiringi bebarengan dengan kemunculan Ad-Dajjal. Ini sudah dinubuahkan dalam hadis-hadis misalkan ya. Oleh karena itu, siapapun sampean jika tidak mengetahui ciri-ciri Al-Mahdi dan Ad-Dajjal tentu bisa rancu, karena mengira sampean menjadi pasukan Al-Mahdi, bahkan sampean menjadi pasukan Ad-Dajjal pun sampean tidak berasa. Inilah yang saya katakan untuk berhati-hati. Kenapa? Ad-Dajjal pun sebagaimana yang dipahami oleh hadis, itu bahwa kekuatan Ad-Dajjal ini juga mirip dengan kekuatan Allah. Misalkan bisa menciptakan surga, neraka, misalkan ya. Kemudian bisa membuat tanah kering kerontang, kemarau misalkan, bisa mendatangkan bencana, hujan dan lain-lain. Ini sama ya seperti kekuatan Allah. Oleh karena itu, sampai tidak bisa membedakan mana yang sebenarnya kekuatan Allah yang benar dan kekuatan Ad-Dajjal. Karena dari situ kekuatan Ad-Dajjal sudah dikatakan dalam hadis ini bak kekuatan Allah. Bahkan dalam satu waktu bisa berada di istilahnya jagat barat dan jagat timur macam itu. Lalu apakah yang membedakan antara kekuatan Al-Mahdi yang notabene kepanjangan tangan dari Allah dan kekuatan Ad-Dajjal ya. Yang digambarkan di situ, Ad-Dajjal ini bermata satu ya, macam itu. Sudah dikatakan bahwa dalam hadis dikatakan bahwa Allah tidak buta sebelah matanya ya, semacam itu. Nah, oleh karena itu saya sangat meyakini jika Allah tidak buta matanya, buta sebelah matanya. Oleh karena itu yang buta sebelah ini tentu Ad-Dajjal ya, semacam itu. Lalu kalau keduanya tidak benar-benar tampak oleh mata manusia, istilahnya mata kasat mata manusia. Lalu bagaimana cara memahami kekuatan Ad-Dajjal atau Al-Mahdi ini? Ya, inilah yang saya katakan sampai harus berhati-hati. Kenapa? Karena kedua sosok ini mempunyai kekuatan yang katakanlah ya hampir mirip semacam itu. Karena di situ di dalam hadis sudah saya katakan tadi ya, kekuatan Ad-Dajjal ini juga bisa membuat surga neraka semacam itu ya. Berhati-hatilah. Lalu ciri apa yang bisa membedakan antara kekuatan Al-Mahdi dan Ad-Dajjal? Sampean harusnya mempunyai tolok ukur yang itu petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Saya sangat yakini kekuatan Al-Mahdi yang sebenarnya tentu
relevan dengan ajaran Al-Quran yang notabene petunjuk Allah, ya. Dan yang Ad-Dajjal yaitu yang tidak relevan dengan ajaran Allah, walaupun keduanya itu sama-sama mengaku pasukan Al-Mahdi, ya. Macam itu. Karena pada dasarnya semua manusia yang mengaku pasukan Al-Mahdi, ya, mencari kebenaran itu semuanya mengatakan kalau dia berjalan di atas jalannya Allah, semacam itu. Berjuang fisabilillah, semacam itu, ya. Tapi apakah benar-benar berjuang fisabilillah atau sebenarnya berjuang di jalan tauhid tapi tidak berasa? Inilah yang saya katakan sampai harus berhati-hati. Oleh karena itu, tanda-tanda Al-Mahdi yang sebenarnya dan tanda-tanda Ad-Dajjal, tentu saya sangat meyakini jika yang kekuatan Al-Mahdi adalah yang relevan dengan ajaran Al-Quran, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah. Sampean bisa saja mengatasnamakan sampean berjuang fisabilillah, ya, tetapi dengan cara-cara yang tidak adil, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran tentunya, ya. Misalkan saya contohkan, jika sampean merasa menjadi pasukan Al-Mahdi, ya, dan merasa sudah berjalan di jalan Allah, ya, tetapi sampean mencaci, ya, menjasis orang lain sesat, ya, yang jelas-jelas, yang perbuatan yang saya sebutkan tadi ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Tentu bukan itu yang namanya pasukan Al-Mahdi, ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Itu saya sangat yakin. Sampean sebenarnya sudah masuk di jalannya setan, di jalan tauhid, tetapi sampean tidak merasa. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan untuk sampean introspeksi, tadabbur, macam itu, berpikir, ya, tafakuh semacam itu. Oleh karena itu tidak sesederhana sampean mengklaim diri sampean berjuang di jalan Allah, lalu sampean benar-benar berjuang di jalan Allah, ya. Karena harus sesuai, harus relevan dengan tentunya dengan ajaran-ajaran Allah, dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran itu tentunya, ya. Oleh karena itu bisa saja sampean merasa sudah berjalan di jalan Allah. Sering saya katakan, ya, misalkan dalam Al-Quran sudah disebutkan ati'u Allah wa ati'u Rasul wa amri minkum. Sudahkah sampean taat terhadap pemimpin sampean? Jika ada yang mengajarkan seolah-olah dia adalah Al-Mahdi, kemudian memusuhi pemimpinnya yang dikatakan zalim, macam itu, ini sudah tidak ada dalam ajaran Al-Quran. Oleh karena itu, jika sampean masuk di dalamnya, tentu sampean tidak berjalan di jalan Allah, tetapi sampean berjalan di jalan tauhid, tapi sampean merasa berjalan di jalan Allah, macam itu. Inilah sering saya katakan untuk sampean introspeksi, tafakur, ya, semacam itu. Jadi kemudian bisa dilihat lagi bahwa kekuatan Al-Mahdi itu tentu bersumber dari hati yang bersih. Tidak ada nafsu di dalam situ, sehingga perjuangannya akan kuat. Ada keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah. Disitulah seseorang akan mempunyai tekad baja untuk tidak menyerah. Tidak seperti yang
biasa dilakukan oleh ustadz yang yang seperti itu, memprovokasi, mengajak menggiring opini agar memusuhi pemimpinnya semacam itu, lalu dia yang paling dulu untuk sembunyi jika ada masalah. Semacam itu. Ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Allah tentunya, dan bukan ajaran oleh Kanjeng Rasul tentunya, semacam itu. Karena ini bagian dari sifat-sifat munafik tentunya, semacam itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika sampean ingin menjadi pasukan Al-Mahdi, ya. Karena tidak sesederhana sampean mengatakan menjadi pasukan Al-Mahdi lalu menjadi pasukan Al-Mahdi. Sebab saya meyakini kedua sosok yang disebut dalam Al-Hadis, yaitu Al-Mahdi Ad-Dajjal, ini kalau menurut saya ya, bagiannya seperti yang di dalam Jangka Jaya ini, ya sebagai Satria Piningit. Keduanya tidak akan tampak oleh kasat mata sampean. Ya, saya melihatnya seperti itu. Oleh karena itu, kemunculan kedua sosok ini juga tidak diketahui oleh sampean. Tetapi alam sebenarnya, kalau sampean jeli melihatnya, tafakur dan lain-lain, saya sangat meyakini saat ini sudah muncul kedua sosok ini, yaitu Al-Mahdi dan Ad-Dajjal itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah jika sampean ingin menjadi pasukan Al-Mahdi. Kalau ditanya, tentu semua sampean akan mengatakan ingin menjadi pasukan Al-Mahdi. Tetapi sampean masuk menjadi pasukan Ad-Dajjal, sampean sendiri tidak berasa. Ini yang paling sering saya ingatkan, semacam itu. Nah, karena jika ada yang mengatakan dia membela agama dan berjalan di jalan Allah, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, apakah sampean masih percaya itu mereka masih berjalan di jalan Allah? Ya, tentu mereka yang berjalan di jalan Allah itu tentu menjadikan petunjuk-petunjuk atas dasar petunjuk Allah tentunya, semacam itu, biar nyampe di jalannya Allah, biar kebenarannya itu benar-benar nyampe kepada Allah nantinya, macam itu. Jangan sampai dia mengaku berjalan di jalan Allah tetapi dengan petunjuk-petunjuk nafsu, yang notabene nafsu itu adalah lebih cenderung ke sesuatu hal yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsala ammaratum bisu, semacam itu. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jangan-jangan perasaan sampean yang sudah berjalan menjadi pasukan Al-Mahdi, berjalan di jalannya Allah, itu sebenarnya sampean berjalan di jalan setan, tetapi sampean tidak berasa. Inilah yang saya katakan untuk berhati-hati. Oleh karena itu, sering-seringlah memahami Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu petunjuk langsung dari Allah, yang di mushafkan, yang bisa sampean baca, ya. Sehingga jangan hanya untuk dibaca saja tanpa ada pemahaman maknanya yang sebenar-benarnya makna. Bahkan kalau bisa, ya, ini bisa mendekati pemahaman Kanjeng Rasul atas wahyu itu, ya, harusnya seperti itu. Oleh karena itu, saya sangat meyakini jika Al-Mahdi dan Ad-Dajjal ini perbedaannya, saya sangat meyakini ada pada relevansinya
terhadap ajaran Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.